dia sudah tidak terpikat dengan orang tuanya, itu jadi persoalan. Ini menjadi tantangan dan peluang kita, ayah dan bunda. Ini penelitian ya. Jadi bagaimana penelitian itu mengatakan bahwa anak-anak tidak terpikat dengan orang tuanya dilihat dari yang kejadian dengan anak SD dan SMP. Contoh Bapak Ibu, anak-anak yang sekarang di umur SD kelas tinggi sampai SMP dan SMA kelas tinggi itu kalau dia bertindak itu lebih banyak sebenarnya dia nggak bertanya kepada bapaknya, tapi lebih banyak bertanya kepada orang selain bapaknya. Jadi kriminal tinggi, penyimpangan seksual tinggi Pak. Anak kita yang laki-laki itu tinggi sekali Pak sekarang, penyimpangan seksual. Khususnya anak-anak yang kelas 2 SMP sampai sekitar anak kelas tingkat 2 atau tingkat 3 perguruan tinggi. Termasuk 5 besar di dunia sebenarnya. Yang seperti yang kita khawatirkan sekarang itu adalah penyimpangan seksual khususnya anak laki-laki. Kemudian bagaimana dia memutuskan hal-hal yang sebenarnya sangat penting dan sangat berharga dalam dirinya, anak perempuan kita. Di dalam penelitian itu 72% dia nggak nanya ke ayah dan ibunya, dia lebih nanya kepada orang tua. Bapak dan ibu bisa cek ini di Global Parent Survey di Bapak Ibu, bisa dicek di internet ya. Jadi kalau anak-anak itu lebih banyak kalau ada apa-apa dia nanyanya ke siapa. Kalau dulu 80 tahun, 90 tahun itu lebih nanya ke bapak ibunya. Kalau apa nanya ke ibu dan bapaknya. Tapi sekarang lebih banyak dia nanya keluar di bapak dan ibunya. Apakah ini menjadi sebuah tantangan bagi kita kira-kira bapak dan ibu? Menurut saya tantangan ya, khususnya bagi saya ngerasa kita sama-sama laki-laki Pak. Kita mau habis-habisan untuk anak kita, mau Pak gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ngerasain lah Bapak capek nyari uang pagi, pulang malam, kadang-kadang kita harus begadang, kadang apa gitu. Untuk apa? Hampir semua Bapak-bapak menyebutkan untuk anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Untuk istri ya sempat 8 lah gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Tapi semuanya untuk anak setuju Pak? Setuju ya? Jadi bayangkan Pak, kalau kita berjuang, kita pergi pagi pulang malam, ternyata gitu, Bapak nangis gak kalau kira-kira yang dikatakan oleh ini bukan saya, ini negara yang mengatakan. Kalau anak perempuan kita sekarang yang usia di SMP itu sudah tidak, maaf ya Bapak Ibu ya, sudah berhubungan suami istri di luar pernikahan, itu lebih angkanya menuju sekitar 70%. Bapak sedih gak kira-kira? Sedih Pak, kalau saya tuh Pak, ya Allah gitu ya, pagi belum tentu subuh gitu Bapak Ibu kita sudah berangkat gitu Bapak Ibu ya. Kemudian capeknya luar biasa. Terus tiba-tiba kita pulang ke rumah, tiba-tiba kita melihat anak perempuan kita di pojok nangis gitu Bapak Ibu. Apa gitu Bapak Ibu? Saya nangis nih Pak. Kadang-kadang dalam sehari itu 12 kasus anak perempuan anak laki yang saya dampingi, yang semuanya itu nggak bisa Pak. Saya sendiri yang nangani itu saya susah untuk tidak berempati gitu loh Pak. Saya susah untuk menjadi objektif gitu lah Pak. Kenapa? Karena saya membayangkan anak saya. Bayangkan Bapak dan Ibu misalnya kemarin Gondova saya cerita beberapa 3. Beberapa pekan yang lalu saya dampingi Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar cerita anak kelas 5, 6, 7, 8, 5 orang anak laki-laki itu memutilasi ibunya gitu Bapak Ibu ya. Itu saya pas melihatnya saya melihatnya anak ini yang mutilasi pertama itu anak ibu itu sendiri kelas 5 SD. Yang tadi Bapak lihat nyanyi di depan itu Pak, yang kita tadi tepuk tangan ke ayah bunda ya gitu. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita lihat, saya ngelihat gitu, Mas, kamu dia biasa aja ya. Kenapa sih ibuku di maksudnya waktu itu orang lagi gitu. Baru dia pakai gergaji Pak, gitu. Saya bilang, kamu nggak sayang sama ibumu? Kamu nggak bisa bersama? Dia jawabnya membuat saya mau marah mau apa? Jawabnya apa? Biasa aja. Kelas 5 SD. Dan ini Pak, Bapak dan Ibu, ini bukan kasus 1, 2, 3. Ini kasusnya ratusan bahkan ribuan. Saya secara pribadi Pak, kadang-kadang satu pekan itu 12 kasus, 13 kasus yang nggak muncul di ruangan publik Pak. Gitu. Bayang nggak Pak? Sedihnya kita gitu. Ketika kita melihat anak kita, ya Allah, kita pergi pagi gitu, belum tentu matahari akan terbit, kita udah berangkat gitu ya. Dan kita pulang gitu ya,
sudah mulai matahari sudah hilang, bulan sudah mulai muncul, terus kita melihat yang semacam ini. Merasa kalau saya Pak speechless, saya nggak bisa ngomong kayak lihat anak mau dipukul anak kita gitu Bapak Ibu ya, mau diapain anak kita gitu ya. Nah Bapak dan Ibu yang berkesukaan, sebenarnya diskusinya nggak terlalu lama. Apa yang harus kita lakukan next? Nah ada beberapa, saya langsung saja ya Bunda ya, langsung saja. Tadi sudah saya bacakan bahwa kasus-kasus yang ada di hadapan kita sekarang ini, kasus yang tadi saya sebutkan itu di luar nalar Pak, di luar nalar. Kalau kita mengatakan bahwa ini zaman memang suatu zaman edan, memang edannya luar biasa, tidak ya Bunda ya. Nah misalnya contohnya Bapak Ibu ya, contoh lagi ya Bunda. Saya nangani anak-anak yang anak laki-laki yang kejamnya luar biasa pada anak perempuan, membuli anak perempuan di sekolahnya, betul Pak? Saya tanya ke anak laki-lakinya, dan anak laki-laki, abang kenapa abang gampang betul kok mau pulang anak perempuan, kok kurang ajar betul anak perempuan gitu? Apa jawabannya Bunda? Sehari-hari dengan bapaknya memperlakukan ibunya seperti itu Jadi bapaknya kalau minta teh manis ke ibu itu nggak panggil nama gitu Saya yakin bahwa bapak di sini nggak pernah melakukan itu. Hanya nggak panggil nama, itu ditonton oleh anak laki-lakinya. Nanti kita akan diskusikan anak laki-laki bapak yang kelas 4 SD sampai SMP itu kalau ayah dan bunda nggak pegang, kalau dia laki-laki tidak diajarkan bagaimana laki-laki, kalau anak perempuan tidak diperempuankan, gitu. Tinggal kita nangis Pak di umur 20 tahun ke atas. Karena itu di copy paste lagi. Jadi bagaimana dia membuli kawan perempuannya itu adalah skema yang difotokopi dari ayahnya memperlakukan ibu. Ibunya nyampein teh manis, ayahnya nggak pernah ngomong makasih gitu Ibunya nyampein goreng-gorengan, ibunya nyampein pakaian buat ayahnya. Dia nggak pernah menonton, nggak pernah dia simpan di bawah sadarnya dia ada ucapan terima kasih. Bapaknya salah, nggak pernah dia tonton bapak itu mengatakan minta maaf ya dia, nggak ada dalam imprintnya di bawah sadar. Itu yang dia praktekkan kepada teman-teman perempuan. Nah, baik ayah. Oleh sebab itu ayah dan bunda, ini diskusi dari saya saja. Nanti kalau bapak ada yang mau tambahkan silakan. Ada dua hal yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah memantaskan diri kita. Memantaskan diri kita, misalnya ini bapak ibu. Kalau saya punya anak 0 sampai 7 tahun, saya memantaskan diri saya. Apakah saya ini orang yang bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bapak-bapak dan ibu semua yakin ya, setuju bahwa karena itu milik Allah bukan milik kita. Setuju? Kita cuma dititipin amanah, Pak. Dititipin amanah, gitu ya. Ustaz dititipin ke saya, ayah Irwan saya titip sebentar ya handphone saya. Tolong jagain 2 hari. Karena saya sayang sama beliau, saya hormat sama beliau, saya jaga betul tuh Pak. Saya ketuk nih. Kalau ada orang yang ganggu saya nggak mau. Itu baru manusia. Itu Pak Ibu. Sekarang yang dititipin anak siapa? Allah Pak. Allah. Manusia saja saya ke handphone. Sekarang Allah titipin. Allah Subhanahu Wa Taala mengenai titipan. Nah Allah kalau nitip itu nggak seperti manusia itu Bapak Ibu ya. Allah nitip anak itu lengkap dengan semua petunjuk-petunjuknya. Itu Bapak Ibu. Jadi Allah nitipin semuanya lengkap dengan petunjuknya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Misalnya ini, Bapak punya anak 0 sampai 7 tahun. Allah titipkan kepada kita lengkap dengan petunjuknya. Gimana cara ngasuh anak 0 sampai 7 tahun? Allah sebutkan, lihat dia anak 78. Gitu Bapak Ibu ya. Punya anak 0 sampai 7 tahun lengkap. Jangan pernah khianati 3 hal kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu 0 sampai 7 tahun? Jangan khianati pendengarannya, penglihatannya, hati nuraninya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, kalau kita nggak pernah memperlihatkan bagaimana wajah yang berwudu itu di depan anak 0 sampai 7 tahun, berarti kita berkhianat dengan amanahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak 0 sampai 7 tahun, Allah memungkinkan dia menyimpan di umur 0 sampai 7 tahun itu sekian ribu kata-kata per hari, dan dia bisa simpan 10 tahun ke depan. Kalau kita menyimpankan sesuatu yang tidak baik, berarti kita khianat dengan amanahnya Allah. Nah, lengkap semuanya ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebab itu kita memantas-mantaskan diri kita gitu ya. Saya sebenarnya menasihati diri saya. Kalau misalnya
ayah dan bunda, ayah di belakang misalnya punya anak di umur 8 sampai 15 tahun. Saya punya anak 8 sampai 15 tahun. Saya memantaskan diri saya juga ya. Bagaimana cara memantaskannya? Allah sebutkan Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Punya anak 8 sampai 15 tahun itu, anak-anak laki rujuklah kepada Nabi Ibrahim. Itu kata Allah. Itu Bapak Ibu ya. Kalau anak perempuan lihatlah keluarga ayah Imran. Kalau punya anak 8 sampai 15 tahun, kalau anakmu laki-laki kan anak laki-laki kita 8 sampai 15 tahun. Kalau ada anak laki-laki bilang, ya aku ada persoalan di sekolah, aku dibully sama teman. Apa Pak? Petunjuk baik kita. Kita nggak usah selesai baik, kita cari siapa orangnya. Nggak, itu kan kita baik. Apa amanahnya buat kita? Yang sedang berkembang di usia 8 sampai 15 tahun adalah anak kita wajib untuk mendapatkan pelatihan dia berpikir, dia menganalisa dan memutuskan. Seperti Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail gitu lah ya. Nabi Ibrahim mengatakan pada Nabi Ismail, Mas maaf, Allah menyuruh ayah dalam mimpi untuk menyembelih lehermu. Ada satu kalimat yang Allah sebutkan yang disebut oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Ibu? Nah, pikirkanlah apa pendapat. Jadi kalau punya anak umur 10 tahun ke atas, Bapak dan Ibu, ada persoalan, jangan selesai. Tanyain ke dia itu Bapak Ibu. Menurut ayah aku tadi dibully di sekolah. Kita bilang gini Pak, menurut apa gimana bagus? Ya menurut aku bagus ya. Aku sih nggak mau balas ya, karena kan kalau dibalas tak apa-apa gitu. Itu dia menganalisa. Kalau gitu Bang, apa keputusan kamu? Kalau aku ya, waktu aku datangi orangnya, aku sangkakan sedikit keinginanku seperti ini. Kok aku ajarin bagusnya kamu kalau teman dengan ini dan ini. Tugas kita apa ya? Tugas kita apa dah? Nak berangkat nak. Kalau kamu perlu teman, kayak mana? Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memantas-mantaskan itu. Bapak-bapak yang punya anak sampai 7 tahun, pantaskan dengan anak 7-8 itu Bapak Ibu. Yang Allah katakan wallahu akhrajakum butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an. 0 sampai 7 tahun pantaskan. Apakah kita bisa memegang amanah pendengaran yang Allah berikan kepada anak kita 0 sampai 7 tahun? Apa yang kita sampaikan kepada anak kita, apa yang kita perdengarkan kepada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun? Apakah selama ini kita perdengarkan yang buruk-buruk pada anak kita? Apakah kita mendengarkan yang baik-baik pada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun? Apa yang kita perlihatkan kepada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun? Karena pendengaran, penglihatan, hati nurani anak-anak kita mampu menyimpan Bapak dan Ibu apa yang masuk lewat 3 itu, dia mampu simpan 10 tahun ke depan. Saya agak sedikit emosional kayaknya. Karena kita Bapak dan Ibu, saya susah menghafal Al-Quran kayaknya. Kalau Bapak Ibu punya anak sampai 7 tahun, ada keinginan bilang sama istri, pengenlah kita nanti dia menyesal itu ada salah satu dari anak kita yang menaruh makhluk hadis syafaat kepada kita. Sebenarnya kalau susah dan enggak, kalau kita tak kenal. Apa itu Bapak Ibu? Punya anak sampai 7 tahun, kemampuan dia satu hari itu dengan penglihatan hati nurani itu dia bisa simpan 6.000 kata Bapak. 6.000 susah ya Pak. Kameramen itu saya mudah-mudahan. Aman. Tinggal diputar. Jadi 6.000 kata-kata itu kalau kita konversikan kepada Al-Quran kira-kira berapa Pak? Sudah berapa juz itu 6.000 kata-kata? Dan berapa lama itu disimpan? 10 tahun disimpan ya. Jadi kalau tugas kita kalau mau salah satu anak kita hafizah nanti di usia-usia balik mudanya dia, tugas kita selalu nggak terlalu susah sebenarnya Bapak ini. Apa itu? Khatamkan Al-Quran berkali-kali di usia 0 sampai 7 tahun. Dia akan simpan 10 tahun ke depan juga ya. Saya buktikan ini Bapak dan Ibu. Saya bikin program di beberapa televisi itu ada belajar, ada habis Quran dan lain-lain. Saya buktikan lewat audisi ya benar. Ratusan ribu anak-anak di audisi. Saya buktikan kemampuan anak menyimpan di usia 0 sampai 7 tahun itu 10 tahun ke depan. Itu hampir 6.000 kata-kata dan dia simpan 10 tahun ke depan. Nah itu yang saya sebut Bapak dan Ibu adalah persoalan memantas-mantaskan diri kita. Kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, apakah kita memegang amanah yang Allah sebutkan itu? Atau Bapak dan Ibu, saya menyebutkan ke diri saya, atau saya berkhianat sebenarnya dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua adalah tadi pemantasan adalah berapa yang kita lakukan. Nah, next. Apa yang kita pantaskan bunda?
Apa yang kita pantaskan ada mana next? Boleh? Empat ini Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu boleh setuju, boleh tidak, boleh menambahkan, boleh mengurangi juga. Yang empat ini. Ini menurut saya saja, Bapak Ibu lihat. Yang pertama adalah memantaskan diri sebagai penerima amanah terbaik dari Allah. Yang tadi saya sebutkan juga ya udah. Jadi kalau punya anak sampai 7 tahun, apakah kita ini suami istri orang yang pantas memegang amanah yang tiga ini tidak setidak-tidak? Itu Bapak Ibu ya. Apakah saya Bapak dan Ibu ini saya cerita karena saya dulu nggak melakukan ayat. Kalau saya bicara soal bab memantaskan ini, sebenarnya nggak tahan untuk mengeluarkan air mata ya. Karena saya nggak sanggup sebenarnya. Kalau nanti dia menyesal Allah tanya semuanya, saya susah menjawab. Nah, di usia 0 sampai 7 tahun misalnya Bapak dan Ibu, sebagai amanah Allah 3 ya, tadi saya sebutkan itu 0 sampai 7 tahun. Pantaskah kita sebagai Bapak dan Ibu untuk punya anak 0 sampai 7 tahun? Karena apa? Yang pantasnya adalah jaga pendengaran anak kita, itu Bapak Ibu ya. Jaga penglihatan anak kita dan jaga hati nurani anak-anak kita. Contoh ya teman-teman. Saya di usia 0 sampai 7 tahun anak-anak Bapak Ibu, saya nggak terlalu suka dulu baca Al-Quran. Baca Al-Quran juga saya nggak jelas juga ya teman-teman. Yang seharusnya apa? Saya dikatakan adalah bahagian dari orang yang berkhianat dari amanahnya Allah, tidak ya benda ya. Al-Quran saya nggak memperbaiki baca Al-Quran saya buat anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun jarang nonton itu Bapak Ibu, jarang melihat, jarang mendengar saya membaca Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran dengan baik. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah memantaskan relasi pernikahan. Ayah yang dimiliki Allah SWT. Kenapa kita bicara soal pengasuhan itu juga bicara soal pernikahan? Karena kata para ahli, seperti apa kita ngasuh anak, seperti itulah etalase keadaan pernikahan kita sebenarnya. Kalau kita kemerungsung ngurus anak, seperti itulah sebenarnya kondisi pernikahan. Jadi antara pernikahan dan pengasuhan itu besti luar biasa. Bicara pengasuhan susah kalau nggak bicara jawab pernikahan. Bicara pernikahan susah tidak bicara soal pengasuhan. Yang ketiga adalah memantaskan relasi pengasuhan, hubungan kita dengan anak. Ya, hubungan kita dengan anak seperti apa kita ngasuh anak, apakah yang sudah kita lakukan dengan pasangan kita, apa yang sudah kita sepakati dengan pasangan kita. Yang keempat adalah sabar dan syukur. Nah, sabar dan syukur ini adalah puncak dari pengasuhan dari pernikahan. Itu yang benar. Next. Nah, ini saya bacakan saja dan nanti mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Memantaskan diri sebagai penerima amanah Allah, kemudian memantaskan pernikahan kita. Tadi sudah saya sebut dan budaya memantaskan pernikahan, kemudian memantaskan pengasuhan. Jadi memantaskan diri ini, dua ini kenapa membicarakan hubungannya dengan Allah? Karena dua ini semuanya urusan dengan Allah. Sepakat ya Bapak Ibu? Ketika kita memegang tangan calon mertua dulu, yang berguncang itu apa Bapak Ibu? Arsy yang berguncang. Ya. Arsy yang berguncang. Ini Bapak Ibu ya, adalah perjanjian yang sangat luar biasa. Kita yang muda ya. Perjanjian yang luar biasa ketika kita awal menikah. Jadi urusannya adalah kita pernikahan itu urusan dengan amanah Allah. Setuju Bapak Ibu? Dan yang kedua adalah urusan pengasuhan. Pengasuhan ini kita pun sudah terjadi oleh Allah SWT dengan banyak hal. Kemudian memantaskan relasi pernikahan. Nah, pernikahan itu ada 3 hal yang Bapak dan Ibu, khususnya Bapak, khususnya saya, dan bunda yang perlu kita cek. Yang pertama itu adalah apakah kita dengan pasangan kita, dengan istri kita sudah menjadi sahabat, menjadi pasangan. Pasangan itu seperti sepatu kanan kiri gitu Bapak Ibu ya. Jangan pernah berharap ibu-ibu bilang suaminya, "Bang, kapan kita sama? Kita kapan sama, Bang?" Enggak akan pernah. Tidak baik. Jadi ibu nggak usah nanya sama. Itu karena perbedaan kita dengan para ibu, ayah dengan ibu itu 2.200 perbedaan. Dan jangan pernah untuk minta sama. Kalau sama nanti penyimpangan seksual. Tidak boleh. Jadi tugas kita di rumah tangga apa, Bapak dan Ibu? Bagaimana kita berkelok-kelok, berliku-liku dengan keadaan bersyukur dan bersabar untuk bagaimana kita tetap sama dalam menghadapi persoalan dengan 2.200 perbedaan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan ya, sudah siap juga ini. Kemudian sudah kita bersahabat dengan pasangan, dan kemudian sudahkah kita menjadi pakaian dari pasangan kita? Pakaian itu yang Allah sebutkan, kunna libasul lahum atau libasul lahunna, gitu Bapak Ibu ya. Sudahkah kita mengatakan kepada istri, "Dek, sudahkah engkau merasakan bahwa aku menutup aibmu dan kamu menutup aibku?" Nah, itu kita tanyakan, tidak ya Bunda ya? Itu
yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan kita untuk melihat memantaskan relasi pernikahan ini, masihkah kita sedunia dan sesurga? Maksudnya begini Bapak Ibu, masihkah kita dengan pasangan kita agenda sedunianya masih sama apa enggak? Misalnya agenda sedunia itu apa? Agenda yang sedunia. Mas, kayaknya bete di rumah. Ini yuk. Kalau suami bilang, iya ayo pilih. Nah gitu Bapak Ibu ya. Mas, kayaknya bete di rumah. Yuk, ke mall yuk. Masih sama enggak? Kalau sama, alhamdulillah. Tapi cek yang kedua, masihkah agenda surganya sama enggak? Gitu Bapak Ibu. Kalau istri bilang gini, Mas, aku tuh mohon maaf ya Mas, aku pengen banget. Apa kalau Mas bersedia ntar malam aku bangunin Mas sepertiga malam, boleh nggak jadi imam untuk yang lain? Kalau suami bilang, itu urusannya berat deh. Kalau bangun sepertiga malam itu ada, aku gak ngilu-ngilu perutnya apa itu Bapak Ibu ya. Akhirnya kita cek deh Pak, ini agenda surga udah agak beda nih. Terus jadi gimana Mas? Sepertiga malam nggak bisa bangun. Itu nggak apa deh aku. Kalau sepertiga malam itu langsung agak pusing. Ya. Kata istrinya Mas bohong, kemarin di Liverpool sama Arsenal Mas lagi. Kok malah sepertiga malam? Itu ceknya Bapak Ibu ya. Nah, masihkah kita agenda sedunia kita sama, agenda surga kita masih sama apa enggak? Atau kebalikannya Bapak Ibu, sang suami bilang sama istri, gitu ya, Dek, kalau misalnya nih Dek, aku minta kamu, aku kan kerja, kalau nanti jam 7, jam 8 itu, boleh nggak kamu nonton TV? Terus kata si istri, ngapain Mas? Aku di kantor kerjaan dan anakmu di sekolah butuh banget doakan. Maksudnya gimana Mas? Boleh nggak kamu rutinin duha, salat duha? Dan duha itu sangat luar biasa doanya memberikan bagi aku di kantor dan bagi anak-anak di sekolah. Kalau istri bilang, aduh pas salat duha itu pas banget madrasah Mas, gitu ya. Gimana kalau saya tunda duhanya setelah asar di mana dulu Pak Ibu? Berarti agenda udah nggak sama ya. Yang kedua kita cek adalah masihkah kita serumah dan sejiwa. Nah ini penelitiannya Bapak Ibu setelah pandemi kejadiannya ini sekitar 45% di Indonesia rumah tangga khususnya muslim serumah tapi nggak sejiwa. Ketemu secara fisik setiap hari Bapak Ibu, tapi sebenarnya jiwanya nggak ketemu. Ketemu nih setiap hari, pulang sama-sama pulang, ketemu sama melihat, sama-sama pelukan atau apa gitu, tapi jiwanya nggak pelukan saudara. Bagaimana mereka melakukan melalui rumah tangga ini? Nggak ada pilihan kecuali acting, kecuali bersandiwara itu Bapak Ibu, bersandar bahagia. Saya menyebutkan ini dengan sepenuh hati karena saya melakukannya ya. Dahulu dengan almarhum istri saya, kalau udah pergi kondangan itu Bapak Ibu, saya tangan saya begini. Nah di depan itu tangan saya begini. Saya bilang ke istri, Dek, ayo anak. Kata istri saya, almarhum istri saya bilang, nah Mas, masukin tangan Dek. Maksudnya mau saya gandeng itu Pak. Kata istri saya, emang kenapa Mas? Entar kan lewat RT. Gitu. Iya Pak, ini serius saya lakukan ya. Jadi pas istri udah siap aja pakai robot aja dan lewat PRT. Kata PRT, ya Allah, ayah di rumah. Masya Allah besarnya. Padahal kami lagi acting. Iya Pak, lagi acting sakinah ini. Capek acting Pak dalam rumah tangga? Capek? Yang lebih capek lagi anak-anak ayah. Dua hal yang hancur dalam diri anak-anak ketika bapak dan ibunya semua tapi nggak sejiwa itu. Yang pertama adalah ketika anak bapak ibu umur 7, 8, 9, yang hancur pertama itu namanya self-esteem, harga dirinya Pak. Yang dia nggak tahu sebenarnya mau ikut ayah mau ikut ibu nih, ayah mau ikut ibu nih. Nanti akan lebih parah lagi ketika dia umur balik. Namanya konsep dirinya hilang itu Bapak Ibu. Kalau konsep diri hilang di balik, nah itu yang terjadi. Anak laki-laki gampang, lo kalau nggak ngasih duit sama gua, nggak usah temenin sama gua. Karena dia nggak punya konsep diri Pak. Iya deh. Nah ini yang terjadi yang saya dampingi anak yang di Bekasi yang mutilasi itu. Kan dia takut sama temennya, soalnya sederhana. Kata temannya kalau lo nggak minta gua sama ibu lu, udah masuk teman sama gua. Nggak usah teman, sederhana Pak. Sampai dia akhirnya mutilasi.
Nah baik, mudah-mudahan ayah dan bunda di Cordova 2, bapak dan ibu semuanya ini kita terhindar dari yang seperti ini, ayah bunda ya. Kemudian yang berikutnya adalah melihat memantapkan relasi pernikahan. Saya sering membicarakan ini karena ini amanah dari para ahli, yaitu membicarakan prospek pernikahan. Next. Nah ini peta jalan pernikahan ayah dan bunda, khususnya kita para ayah. Ini tugas kita untuk membuatkan peta ini pernikahan mau dibawa kemana juga ya. Jangan contoh seperti saya, sudah hampir 15 tahun pernikahan dulu dengan almarhumah istri saya. Suatu hari istri saya tanya mas saya, mas maaf nih, kita sebenarnya mau kemana sih mas rumah tangga ini? Saya jawabnya apa tadi? Pagi itu karena saya pikir ini nggak terlalu serius lah, urusan rumah tangga gampang lagi. Saya jawabnya apa? Almarhumah istri saya tanya seperti itu, mau kemana sih mas rumah tangga ini? Gitu. Aku boleh tahu nggak? Saya jawabnya kemana kayak jalannya aja udah, nggak usah ribet lah. Saya bilang gitu. Apa kata almarhumah istri saya? Maaf nih Pak, saya kemarin cerita juga di Cordova 3. Almarhumah istri saya terpukul dada kiri saya. Dan sampai sekarang Pak, kalau saya ingat peristiwa itu masih terasa gitu sampai sekarang. Dan beliau nggak kuat menahan air mata beliau. Nangisnya itu bukan nangis biasa Pak, nangis air mata bercucuran gitu. Saya bilang kenapa kok jadi serius begini? Dia bilang ini sangat serius. Aku mencintai musuh-musuhku mas. Aku nggak hanya pengen ketemu di dunia ini, tapi aku ketemu dengan seorang laki-laki yang aku juga menikah dengan dia di dunia. Aku pengen ketemu dengan anak-anak kita juga di surga. Sekarang kalau Allah cabut nyawa mas sekarang ini, apa yang mas bertanggungjawabkan kepada Allah? Bagaimana mas mengatakan bahwa setelah ini yang ada aku, ada anak-anak di dalam, ada besan, ada mertua di dalam itu, tapi kita nggak tahu arah mau kemana. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, di dalam bagaimana kita menyingkat anak-anak kita, salah satu yang kita bereskan itu adalah ayo kita kembali melihat kemana sih sebenarnya rumah tangga kita ini. Nah, kalau dalam agama kita salah satu yang ditunjukkan itu adalah rumah tangga itu salah satunya tujuannya kepada surga bareng-bareng. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Nanti kita ketemu lagi dengan istri, ketemu dengan suami, ketemu dengan anak-anak. Di Al-Qur'an 23 itu. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu masih berdoa. Ibu masih berdoa. Ketemu dengan suami sekarang, suami. Ada masalah ini. Ibu masih berdoa. Ketemu dengan suami sekarang di surga. Aku malah ketakutan gitu. Bapak masih berdoa. Ketemu dengan istri yang sekarang di surga masih. Oh acting. Saya mau aduin ke anak-anak bapak dan ibu semua. Baik Bapak Ibu. Jadi ayah dan bunda, ini yang harus kita sampaikan juga ke anak kita nih ayah. Kita mau sampaikan ke anak kita supaya apa? Supaya anak kita di dalam perjalanan kita itu Bapak Ibu ke surga, bahtera ini dipimpin oleh orang laki-laki, oleh ayah. Nanti anak kita kalau dia tahu, ayah tujuan kita mana sih ke surga? Nanti anak kita akan ingetin, anak 10 tahun ke atas. Dia bilang ya, kayaknya ayah bawa kapalnya udah gak ke surga deh. Gitu. Terus kenapa? Aku jarang kalau melihat ayah sholat subuh ke masjid. Gitu. Nanti gimana ya? Itu loh Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak ya. Contoh. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, jadi berarti ke surga ini nggak bisa mendadak ya ayah. Harus ada tahapannya. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Di tahapan yang nomor 2 ini 5 tahun awal pernikahan. Ya, 5 tahun awal pernikahan. Kalau ini setelah kita punya anak, mulai anak datang nih Bapak Ibu. Nah, oleh kenapa kita bikin peta perjalanan pernikahan ini supaya kita tahu di tahap yang kedua ini apa tugas kita. Tugas kita di tahap yang pertama 5 awal itu Bapak Ibu, supaya jangan ribet nanti pernikahan kita ke depan adalah yang ada di 5 tahun awal itu kita berdua ya Bapak Ibu. Jadi selesaikan dulu utang, kalau namanya utang pengasuhan. Selesaikan dulu masalah kepribadian kita dengan masalah kepribadian istri. Itu Bapak Ibu. Contoh, lagi-lagi saya mencontohkan diri saya Bapak Ibu ya, banyak salahnya. Saya di 5 tahun pernikahan itu banyak sekali utang yang saya bawa dari awal ketika saya jadi bujangan. Salah satunya adalah saya susah untuk memuji istri. Untuk memuji itu saya susah Bapak. Untuk mengatakan I love you seperti Bapak sering ngomong dengan ibu itu susahnya luar biasa.
Ustaz jarang mendengarkan ini gitu ya. Jadi di umur 5 tahun awal pernikahan, istri lagi senang-senangnya, lagi pengen-pengennya dibuai kemanjaan gitu Pak Ibu. Saya punya hutang, nggak bisa memanjakan gitu ya. Nah ini harusnya diselesaikan di 5 tahun awal pernikahan. Kita bilang sama istri, Dek, aku ini banyak aibnya. Allah mentakdirkan kamu adalah orang yang terbaik untuk membantu menyelesaikan aib ini. Apa aibmu Mas? Kata istri, aku susah memujimu. Tuh Pak Ibu. Nah oleh sebab itu nanti istri kerjasama. Kalau saya Bapak Ibu, saya jujur saja Bapak dan Ibu, istri selalu mengingatkan saya dan sepakat sama saya, Mas, dalam satu hari itu I love you-nya 4 kali ya Mas, latihan, gitu ya, latihan, gitu Pak. Jadi misalnya, dia mau bapak saya diulang. Jadi misalnya ini, ketika kita sepakatin, karena untuk melatih Pak, melatih, karena nggak ada yang nggak sadar saya. Nah waktu pagi hari, nah kita udah sepakatin dengan istri saya tuh, waktu pagi hari. Saya pas bangunin istri, nah saya harus pegang istri, kemudian saya bilang I love you. Jadi pas pagi hari setelah latihan itu baru pagi hari besoknya istri nggak bangun-bangun, gitu. Oh saya baru ingat, oh bangunkan istri. Nah saya pegang, Dek, gitu. Istri bangun, I love you. Gitu ya Pak. Serius Pak. Karena saya nggak punya ayah yang muda. Bapak Ibu nanti kita diskusikan kenapa Bapak Ibu fight mengurus anak 0 sampai 15 tahun. Karena itu usia terbaik yang Allah berikan. Kenapa Dr. Aswali, seorang dokter yang sangat hebat dalam soal pengasuhan, mengatakan kepada orang tua, wahai orang tua, jangan kurangi 4 kali dalam sehari semalam kamu memuji dan menghargai anak, supaya kelak kemudian hari dia bisa menghargai orang lain. Besok pas udah besoknya lagi saya coba lagi Pak pagi hari. Mudah-mudahan ada perubahan. Saya bangun lagi, Dek, gitu. Istri, ya kenapa Mas? Love you. Kata istri, udah berat sakitmu Mas. Jadi saya nggak punya gitu Bapak dan Ibu. Nah oleh sebab itu dan Bunda, 5 tahun awal ini kita buka-bukaan aja ya. Kalau 5 tahun itu kita nggak buka-bukaan, kita susah ngelewatin ini Bapak Ibu. Terutama lewatin nomor 3. Tadi anak udah datang ya Bapak Ibu. Anak datang umurnya 0 sampai 7 tahun, Allah memberikan kemampuan copy paste yang luar biasa di umur itu. Nanti dia akan copy paste semua yang kurang-kurang dari ayahnya, dan di copy paste semua yang kurang-kurang dari itu. Baik. Next, kita lanjutkan saja karena slide-nya banyak. Ini yang ketiga, memantaskan relasi pengasuhan. Relasi pengasuhan itu Bapak dan Ibu adalah sudah kata diberikan oleh anak. Kemudian ini standar sekali Bapak dan Ibu, pengasuhan itu menyamakan prinsip, menyepakati pola pengasuhan dan menjalankan roadmap pengasuhan. Kita lihat sebentar, next. Nah ini benahi relasi pengasuhan ayah dan bunda. Satu adalah ini agak sedikit teoritis ayah bunda ya, tapi ini penting untuk ayah untuk kita sebagai seorang kepala keluarga. Satu, pengasuh anak itu ada 3 persoalan yang harus kita sepakati dengan istri. Satu, sudah sepakat belum prinsip-prinsip? Karena di dalam Islam itu ada beberapa prinsip pengasuhan yang prinsip itu nggak sama antara suami dan istri. Sama seperti kalau sekolah Bapak dan Ibu, antara guru-guru siapapun gurunya itu kalau prinsip pengasuhan nggak sama. Mau guru kelas 1, mau guru kelas 2 dan lain-lain. Yang kedua adalah pola. Pola itu bagaimana kita sehari-hari. Contohnya apa ayah dan bunda? Kita membangunkan anak di pagi hari, itu kan pola Bapak Ibu ya. Polanya seperti apa? Apakah pola ayah atau pola ibu? Atau jangan-jangan nggak pakai pola? Yang penting bangun gitu Bapak Ibu ya. Nah ini harus kita cek. Kemudian yang ketiga adalah roadmap. Roadmap ini adalah yang tadi saya sebutkan. Musibah besar kita sekarang ini adalah anak laki-laki tidak terlaki-lakikan, anak perempuan tidak terperempuankan. Itu Bapak Ibu ya. Kenapa nih Bapak ya Bapak? Karena di usia 7-14 tahun, 8 sampai 15 tahun, amanahnya kepada kita adalah punya anak laki-laki di usia itu harus dilaki-lakikan, itu Pak Ibu ya. Dipraktekkan, diajarkan bagaimana laki-laki menyelesaikan persoalan. Anak perempuan diperempuankan seperti yang hadis Rasulullah SAW. Nah kita lihat sebentar ayah dan bunda. Next, ini contoh saja. Ayah nanti mudah-mudahan kita bagikan materi ini nanti di rumah ayah checklist berdua dengan pasangan. Misalnya gini, ayah cek, Dek, bagi kamu
anak itu sudah amanah apa enggak? Ya, jadi kalau istri bilang amanah, mas, amanahnya 5. Amanah fisik, amanah spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Nah kalau bilang ke istri, kalau 5-5-nya amanah, tanggung jawab kita berdua. Kalau istri bilang iya, atau istri bilang sama si suami bilang, si istri bilang ke suami, mas, kamu sepakat nggak? Kamu setuju nggak kalau anak itu amanah dari Allah SWT? Kata si suami, iya, amanahnya 5 ya mas. Amanah fisik, nyari uang untuk fisiknya anak-anak. Amanah spiritual, kamu dan aku bertanggung jawab juga soal pengembangan agama anak-anak kita, sosial, emosional, intelektual. Kalau suaminya mengatakan, deh, aku nyari uang aja deh, nah berarti nggak sama prinsipnya, gitu ya bunda ya. Kalau ada suami yang mengatakan itu bersama ini, berarti nggak sama prinsipnya. Kalau nggak sama prinsipnya, berarti polanya agak susah nantinya makannya. Baik, next. Bapak dan Ibu lihat saja ini kalau kita bahas satu-satu, ini ada prinsip-prinsip yang pentingnya Bapak dan Ibu ini sepakat. Kalau di sekolahnya antar guru harus sepakat ini. Next. Ini pola itu bagaimana kita sehari-hari dengan anak kita. Contoh bunda yang tadi saya contohkan. Pola membangunkan anak antara suami istri sudah sama nggak? Itu namanya pola. Bunda ya. Jadi misalnya kalau anak bangun di pagi hari, apakah dengan pola ayahnya atau dengan pola ibunya, atau memang nggak tahu pola siapa juga ya bunda ya. Pokoknya siapa bangunin anak bangun dah, gitu ya. Nggak tahu polanya siapa. Saya contohnya bapak ibu. Dahulu bapak sampai anak umur 11 tahun 12 tahun, gimana saya membangunkan anak tergantung bagaimana saya dulu dibangunin sama bapak ibu saya. Besok istri membangunkan itu anak. Tergantung seperti apa bapak ibunya membangunkan. Anak-anak pusing gak kira-kira ya? Pusing. Nah kalau apalagi kalau misalnya bapaknya dari Medan, ibunya dari Solo, nah, itu mazhabnya berbeda kok ya. Si bapaknya membangunkan dengan mazhab Medaniyahnya, besoknya ibu membangunkan dengan mazhab Soloyani. Apa kira yang terjadi dari anak? Tadi yang saya sebut muda. Dampaknya nggak sederhana. Kalau anaknya usia 7, 8, 9, yang hancur pertama itu self-esteem, harga diri ya. Gitu. Dia nggak tahu mau mengikut bapaknya apa mau ikut ibunya. Next. Ini pola saja, Bapak Ibu, kalau usah dipikirkan, masih banyak pikiran kita yang lain untuk bekerja kita. Hanya untuk diketahui saja ya bunda ya. Next. Nah yang ketiga yang perlu kita benahi ayah dan bunda adalah pertama ayah, peta jalan menumbuh kembangkan anak berdasarkan tahap perkembangan. Jadi next. Nah ini amanah nih ayah bunda ya. Mengembangkan, menumbuh kembangkan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Berbeda Bapak Ibu? Beda ya? Beda ya kan? Karena Allah menyebutkan gitu. Jadi kalau punya anak laki-laki dan punya anak perempuan pasti berbeda stimulasi dan simulasinya. Kalau anak laki-laki di dalam agama kita, tujuan kita seperti ini Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti di usia 21, 20 tahun ke atas kita memastikan anak laki-laki kita ada kelaki-lakiannya. Gitu ya bunda ya. Akhirnya boleh nggak anak laki-laki saya menjadi seorang camat, menjadi gubernur, menjadi apa itu? Boleh sekali Bapak Ibu. Tapi ketika dia menjadi camat, dipastikan anak bapak camat yang laki-laki juga ya bunda. Yang tidak gampang dipengaruhi juga ya bunda. Yang berani mengambil sikap dan lain-lain. Itu adalah tujuan kita dalam menyebarkan anak laki-laki. Kalau anak perempuan, ayah dan bunda adalah target kita adalah menjaga keperempuanannya. Kata Rasulullah SAW, mendidik anak perempuan itu cuma 4 ini ayah dan bunda. Apa itu 4? Mengajarkan, mengenalkan keterampilan kehebatan Bunda Maryam binti Imran, Bunda Khadijah binti Khuwailid, Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, dan Bunda Aisyah binti Muzahid. Karena anak perempuan kita kelak kemudian hari, dia nggak lepas dari 4 ini. Menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi ibu yang baik, dan menjadi orang nanti yang bisa membantu masyarakat yang baik. Kalau gitu ayah bilang, boleh nggak anak perempuan saya kelak kemudian hari menjadi seorang profesional, menjadi seorang pengusaha terkenal? Anak perempuan kita saya kaya raya. Oh boleh Bapak Ibu. Bolehkah anak saya perempuan saya jadi dokter terkenal, kekayaannya banyak? Itu boleh Bapak Ibu. Tapi pastikan kalau anak bapak jadi dokter terkenal, nanti kelak kemudian hari anak perempuan bapak dokter terkenal, pengusaha terkenal, pastikan dia tidak menzolimi suaminya. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan keterampilan kehebatan Bunda
ada di dalam sirah itu. Kalau anak perempuan Bapak dan Ibu bekerja sama dengan sekolah 0 sampai 7 tahun, bacakan 4 perempuan hebat ini, kenalkan 4 perempuan hebat ini kepada anak perempuan kita. Next. Ini urutan saja yang mudah membesarkan anak laki-laki dan perempuan. Supaya apa tadi yang mudah? Dari awal saya menyebutkan supaya kita terhindar dari fitnah penyimpangan seksual. Kita terhindar dari anak perempuan yang gampang memberikan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya kepada orang yang baru dia kenal 2 hari yang lalu juga ya. Oleh sebab itu, makanya dalam konteks agama kita Allah menyebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Jelas rujukannya ngasuh anak laki-laki kemana, ngasuh anak perempuan kemana. Nah ini target kita secara sederhana. Anak laki-laki kita itu memenuhi kriteria yang 4 ini. Dia menjadi Abdullah, menjadi Khalifah, menjadi Rijal dan menjadi Zakar. Abdullah itu adalah laki-laki yang kelak kemudian hari Bapak Ibu anak kita, sehebat apapun jabatannya dia, sehebat apapun kekayaannya dia tidak mengatakan bahwa ini semua punya aku. Tapi kalau orang mengatakan hebat betul kamu ya, dia hanya mengatakan bahwa ini semuanya atas izin Allah. Dan itu nggak bisa Pak. Seperti tahu bulat ayam langsung didadak itu waktu dia kaya raya dia bisa tidak seperti itu, nggak bisa. Karena itu perlu proses. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kenapa kita punya anak laki-laki bisa 0 sampai 7 tahun? Kalau dia mengatakan ya aku bisa mewarnai, ayah mengatakannya kan gini Bapak Ibu ya Allah hebat betul anak ayah bisa mewarnai, atas izin Allah. Itu Bapak Ibu. Sejak dari kecil kita sudah mengenalkan bahwa semua itu bukan kekuatan dia, gitu Bapak Ibu. Nanti ketika dia besar, ketika dia menjadi seorang dokter terkenal, menjadi seorang pejabat terkenal, dia berhasil melakukan segala sesuatu, dia gak sombong Pak Ibu. Dan gak sombongnya itu kita gak bentuk bisa langsung dadakan, gak ada pelatihan yang bisa langsung tuh Bapak Ibu. Tapi harus kita berikan yang terbaik sejak dari awal. Baik, nah anak perempuan juga sama Bapak Ibu, target kita ini. Kita bekerjasama dengan Cordova, tapi kita mengenalkan ini kepada anak perempuan kita. Kalau kemudian hari sehebat apapun anak perempuan kita, dia tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah kenalkan Bunda Khadijah kepada anak perempuan kita sejak dari kecil. Sehebat apapun anak perempuan kita, dia tidak akan menzolimi suaminya. Kenapa? Karena kita sudah mengenalkan Bunda Khadijah dan Bunda Maryam kepada anak perempuan kita. Next. Sahabat dan syukur Bapak Ibu sudah sangat sepakat ini bahwa semua ikhtiar dari kita hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Yang kedua, tadi itu memantaskan diri ayah bunda. Yang kedua adalah melakukan agar ayah bunda dapat meningkat hati anak, yaitu dengan cara memahami anak dan memperbaiki komunikasi. Ini sangat teknis ayah bunda ya. Bapak dan Ibu dilihat saja. Next. Nah, bagaimana caranya agar jadi ayah bunda yang meningkat hati anak 0 sampai 7 tahun? Ayo kita kenali anak 0 sampai 7 tahun itu seperti apa perkembangannya. Ya. Usia dini ditentukan pranikah ayah dan bundanya, masa paling baik dalam tumbuh kembang. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, kalau lah anak kita itu usianya 0 sampai 60 tahun, yang paling baik dari 0 sampai 60 tahun itu adalah usia 0 sampai 7 tahun. Yang terbaik di usia 0 sampai 7 tahun itu usia paling baik sepanjang hidup anak manusia. Karena di usia 0 sampai 7 tahun itu Allah berikan potensi tumbuh kembang yang Allah nggak berikan seberapa besar, yang sama besarnya dengan tahap perkembangan berikutnya. Itulah sebabnya para ahli menyebutkan kalau menghebatkan anak di masa depan, hebatkan anak di usia 0 sampai 7 tahun. Kalau menghebatkan negara ini ke depan, hebatkan PAUD, TK dan SD-nya. Itulah Bapak Ibu. Kalau ingin menikmati anak Bapak nanti menjadi anak yang gampang diatur kelak kemudian hari, jangan pernah main-main dengan anak 0 sampai 7 tahun. Itulah Pak kesimpulannya seperti itu. Ya. Next. Ini contoh saja ayah bunda 3 hal yang kita lakukan karena Bapak nggak usah terlalu banyak. Tiga hal yang Bapak lakukan untuk anak usia ini cuma 3 ini. Pengarahan. Kalau ada yang salah di anak kita, Bapak arahkan. Misalnya ini ayah bunda, Bapak pulang anak 0 sampai 7 tahun, dia di depan kita minum dan makan tangan kiri. Bapak apa yang Bapak lakukan? Arahkan. Bagaimana kita mengarahkannya? Nah, minum, makan, tangan kanan. Itu tugas kita. Itu aja udah. Itu aja. Kalau 10
10 menit kemudian dia makan minum tangan kiri, tugas kita arahkan lagi di usia 0 sampai 7 tahun. Yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan itu kalau ada sesuatu yang baik yang dia lakukan, ayah praktisnya ayah katakan, ayah puji dia, Bapak Ibu. Misalnya gini, Bapak pulang nih, terus tiba-tiba dia bilang, ya aku bikinin teh manis ya buat ayah ini. Bapak jangan sampai menunda pujian ini. Karena bagi anak 0 sampai 7 tahun, bagi dia pujian itu here and now, di sini dan sekarang. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia bikin teh manis tuh. Bang ini teh manis nih ya, ayah capek kayak di Cordova, punya pikiran ya, di Cordova. Habis seminar parenting ya, itu sih Bapak kenapa datang? Gitu ya. Terus ayahnya minum teh manis, dia udah. Pak jangan tunda, karena dia simpen Pak. 0 sampai 7 tahun itu dia simpan bawah sadarnya dia. Semakin banyak Bapak memberikan di bawah sadarnya ujian penghargaan itu semakin matang dia di umur 8 tahun ke atas. Jadi kalau ayah bilang, saya nggak sempat uji anak saya karena habis minum kan saya makan apa gitu, nggak sempat pakai ujaran, lagi gini dong Pak. Gini aja nih, wah ayah minum teh manis, nggak sempat gini aja. Itu aja udah apa itu? Ya apa itu? Gimana simpel nggak Pak? Abis ini itu pulang aja udah, cobain itu apa itu ya? Itu aja ya, nggak simpel. Kalau ibu kan nggak panjang-panjang ya Pak Ibu. Mumpung nggak ada ibu di sini, gitu ya. Dan kalau misalnya apa? Nah kalau pengarahan apa tadi? Anak minum makan dengan kiri. Tugas kita ngarahin, nggak usah ceramah, karena ceramah biar ibunya. Gitu ya. Kita cuma gini, nah, dia makan minum tangan kiri. Bang, Allah dan Rasulnya senang minum makan tangan kanan. Udah pindahin aja, itu apa ya? Bapak jangan seperti ibu. Kalau ibu nanti anak-anak kehilangan fitrahnya. Jadi kalau minum tangan kiri, anak kita yang laki-laki atau anak perempuan, bapak jangan bilang astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah, ashabul yamin wa ashabul shimal, banyak. Khawatirnya apa Bapak Ibu? Anak laki-laki kehilangan fitrahnya dari ayah. Allah mentakdirkan kita ini laki-laki fitrahnya tough love, itu Bapak Ibu. Fitrah ketangguhan, fitrah jarang bicara, itu Bapak Ibu. Ya, baik. Nah kalau ibu Allah berikan fitrah pada ibu, tender love. Tender itu fitrah usap-usap Bapak Ibu. Fitrah nelus kita ya benar. Mas, gitu. Ini kok transfer gak pernah naik-naik. Fitrah ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Maka saya terakhir. Kemudian keteladanan. Nah ini Bapak Ibu anak 0 sampai 7 tahun saya sampaikan kayak benar. Apa yang Allah sebutkan hati-hati. Pendengarannya, hati-hati, penglihatannya, hati-hati nuraninya. Jadi kalau bapak dan ibu ngasih contohnya nggak benar 0 sampai 7 tahun, ini hancur yang 3 ini Bapak Ibu. Kalau yang hancur yang 3 ini bapak dan ibu, nanti dia susah untuk bisa masuk ke tahap berikutnya 8 sampai 10 tahun. Jadi oleh sebab itu bapak dan ibu berikanlah keteladanan di usia 0 sampai 7 tahun. Bapak-bapak nggak usah minta anak soleh dan solehah di umur 0 sampai 7 tahun. Gak ada anak soleh dan solehah di umur sampai 7 tahun. Sepakat? Kalau ada istri bapak yang bilang, Mas, kapan anak kita jadi soleh? Kapan anak kita soleh? Itu anak di umur berapa? Umur 4 tahun, 5 tahun? Gak ada Pak. Anak 0 sampai 7 tahun itu gak ada yang soleh dan solehah. Kalau ada anak bapak dan ibu umur 0 sampai 7 tahun, umur 5 tahun, ada tamu ibu bapak datang, terus dia datang anak umur 5 tahun, datang ke pintu dia buka. Dia salim langsung, Assalamualaikum, Bapak gimana kabar? Keluarga sehat? Ini masalahnya anak ini, masalahnya. Itu berarti nggak normal nih Bapak Ibu. Nggak normal. Bapak masuk, ada anak nih di masjid, anak-anak masuk ke masjid, rombongan 5 orang, dia ketuk pintu masjid, kemudian dia masuk pelan-pelan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 dia datang ke depan saf yang pertama. Misalnya ini imam gimana sehat? Misalnya bahasa sehat. Hafalan gimana? Nama makanya gitu ya. Ini nggak benar nih Pak anaknya. Gitu ya guys. Jadi apa Bapak dan Ibu? Tugas kita Allah berikan kemampuan, kemudahan kita untuk masuk surga. Maaf kalau saya emosional. Kita terima kasih mana kita masuk ke 7 tahun. Setiap dia salah, Allah berikan kemudahan kita untuk berbuat baik, untuk berpahala. Ayah dan bunda, kalau boleh di dalam agama Islam,
kita mau berterima kasih ke manusia dengan mencium kaki manusia. Saya akan cium kaki anak saya mau sampai 7 tahun. Karena dia salah terus. Ketika dia salah itu, dia seolah-olah tahu bahwa, hei bapak dan ibu, maksiatmu banyak. Ketika aku salah benar, ketika kamu membenarkan aku, berarti kamu dapat pahala. Juga ya. Kalau boleh ya. Jadi ibu-ibu tahan diri 0 sampai 7 tahun, anak-anak jangan tanyain, bang, anak soleh kapan, soleh kapan, gitu. Kalau bapak udah enak banget dengerin itu, ajak istri ke catatan sipil. Ganti nama anak lo, jadi soleh gitu. Gitu, setuju ya bapak ibu? Jadi 0 sampai 7 tahun, nggak ada lagi pak, nanti kedengaran bahwa, nah, ya Allah, kamu, lagi bapak, kamu kok makannya tangan kiri terus? Ya Allah, kamu tangan kiri terus? Ya Allah, gimana sih? Aduh, nggak usah pak ngomong gitu. 0 sampai 7 tahun itu setiap dia salah, kita terima kasih pak sebenarnya. Setiap dia salah berarti ada kemungkinan kita untuk memberikan lapisan yang positif yang baik pada dia. Sebanyak-banyaknya kita berikan. Ya minum makan tangan kiri, kita bilang abang, alhamdulillah Allah dan Rasulnya senang makan tangan kanan. Dia makan tangan kanan. Semakin banyak bapak menyebutkan tangan kanan, semakin banyak ikatannya itu baik. Semakin banyak ikatan itu semakin kuat, dan itulah modal dia umur 8 sampai umur 15 tahun. Baik. Kemudian keteladanan next. Ini contoh saja bapak ibu, pembiasaan dan pengarahan ruhiyah, itu ruhiyahnya anak-anak ya. Pembiasaan dan pengarahan, perbaiki hubungan dengan Allah nih, orang tua nih bapak ibu ya. Kalau anak usia dini itu bagi dia orang tua itu akhirnya Allah dalam petik ya. Jadi seperti apa keberagamaannya bapak dan ibu, begitulah anak-anak kita melihat dia. Oke, ibu letakkan dasar, ayah bantu kuatkan. Kenalkan tauhid, hidupkan Rasulullah. Nah tadi sudah disampaikan ke teman-teman dari KOI. Kalau bapak dan ibu nanti pengen apa, ada bukunya banyak banget ya untuk mengenalkan kepada anak-anak kita. Next, waktunya masih ada Ustaz? 5 menit lagi. Slide masih 50 menit ya. Nah next, ini jasa dia. Sebelum jasa dia saya bacakan saja bapak ibu ya. Ini pembiasaan dan pengarahan. 1. Asupan halal dan baik. Sepakat pak, mulai hari ini kita jaga betul penghasilan kita yang kita bawa pulang, kita pastikan halal dan baik. Karena kalau tidak bapak dan ibu, nanti pengaruhnya kepada usia balik anak-anak kita. Susah mengendalikan akhlaknya bapak dan ibu. Apa-apa yang dia makan itu yang gak jelas, itu susah mengendalikannya. Saya waktu itu terlibat pak, ada penelitian di Amerika Serikat selama 6 tahun 7 tahun, penelitian tentang ini. Ada juga 7.000 lebih kepala keluarga, separuhnya itu bapak ibunya nggak peduli dengan penghasilannya, yang dia bawa pulang itu dia nggak peduli. Nah, kemudian separuh lagi itu sangat peduli. Hasilnya 10 tahun ke depan bapak dan ibu, anak-anak yang bapak ibunya nggak peduli dengan makanan halal dan haram itu, soal akhlaknya susah sekali diatur. Nah berbanding dengan anak-anak yang bapak dan ibunya peduli. Oke, next. Ini akliyah, next. Nah agar jadi ayah bunda yang memiliki hati 8 sampai 15 tahun, tugas kita cuma 2, ayah dan bunda, khususnya ayah. Apa itu tugas yang pertama? 8 sampai 15 tahun. 8-15 tahun ini adalah waktu pendek banget bapak ibu 7 tahun untuk melaki-lakikan anak laki-laki bapak dan memperempuankan anak perempuan bapak. PIC-nya ayah, kita PIC, personal interest-nya kita. Coach yang terbaiknya adalah kita untuk melatih melakukan anak laki-laki kita. Itulah sebabnya tadi saya menyebutkan kepada bapak semua bahwa salah satu rujukan kita kepada As-Saffat 102 itu, bagaimana Nabi Ibrahim mengasuh mendidik anak laki-laki beliau Nabi Ismail. Oke, next. Ini contoh ayah bunda ya. Tugasnya ayah ini sebenarnya ini saja, 3 saja. 0 sampai 7 tahun tadi apa? Pengarahan, pembiasaan, dan keteladanan. Kalau usia 8 sampai 15 tahun, 3 juga Bapak Ibu. Banyakin dialog seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jangan banyak memberikan instruksi, tapi lebih banyak membimbing. Itu ya bunda ya. Jadi jangan banyak memberikan paksaan, tapi lebih banyak melibatkan. Karena anak laki-laki kita sudah harus kita latih bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa memutuskan. Next. Ini contoh saja ayah bunda ya, bagaimana memberikan mencintai kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Next. Ini rakikan anak laki-laki
beberapa item nanti Bapak bisa lihat di rumah. Next. Ciri-ciri umum anak 4-5 SD. Next. Anak kelas 4 SD, ciri-cirinya ini, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ini bisa dibaca saja ayah. Anak kelas 5. Next. 5 SD. Next. Ya, ini saya bacakan misalnya anak kelas 5 SD itu perkembangannya masuki usia 2 digit, masuki usia jalan balik. Ya, perhatian yang lawan jenis badan mulai besar, psikologis masih kecil, bosan melawan membandingkan yang lain. Kelas 5 SD ini program akil balik sudah harus dijalankan nih Bapak Ibu. Kalau baliknya anak-anak kita bisa ditunda nggak kira-kira Bapak? Balik nggak bisa ditunda kan Pak ya? Itu karena tubuh ya. Nah, tugas kita adalah mengakilkan anak balik kita. Jadi melatih di luar tubuhnya dia gitu Pak ya. Membikin program-program yang disebut dengan, kalau anak laki-laki program kelaki-lakian, anak perempuan program keperempuanan. 8-15 tahun Bapak, khususnya Bapak, sudah harus muncul menjadi seorang ayah yang punya ketegasan dan ketegaan. Jadi ibu-ibu, suami ibu-ibu yang punya anak laki-laki dan perempuan 8-15 tahun, ibu-ibu dorong suami tidak menjadi suami yang hawa-hawa gitu Bapak Ibu. Suami yang tidak tegas. Suami di umur itu, anak-anak 8-15 tahun yang laki-laki dan perempuan butuh, kalau dia bilang, ya aku boleh nggak pergi ke mall? Udah mau maghrib, nah ya aku sebentar aja ayah. Nah apa yang dibutuhkan anak laki-laki dan perempuan terhadap ayahnya? Ketegasan dan ketegangan. Jadi kalau ayahnya bilang tidak. Nah itu dibutuhkan anak-anak kita, dan itu haknya anak kita 8 sampai umur 15 tahun. Jangan ayahnya bilang gini, ya aku boleh nggak ke mall nih? Ini udah mau maghrib, nah ya boleh lah ya gitu. Ya kalau ayah mah dibantu gimana ibu aja gitu ya Bu. Ini ayah hidup aja alhamdulillah. Next, kelas 6 SD, Bapak sama ya. Next lagi, tinggal 5 menit lagi ya. Next. Nah ini satu hal yang terakhir ayah muda. Bagaimana kita supaya memikat anak kita? Salah satu pintu terbesar itu adalah berkomunikasi. Dari berkomunikasilah kita bisa menasihati anak kita. Dari berkomunikasilah kita bisa mendengar apa yang terjadi dalam diri anak kita. Nah, ini slide-nya banyak ayah muda. Saya bacakan saja. Ayo kita berkomunikasi. Komunikasinya 2, mendengar dan berbicara. Next. Ayo mendengar dengan empati agar anak mau berbicara. Nah, itu saja Bapak. Kuncinya 2 saja. Ayo Bapak kalau mau mendengar anak-anak, agar anak Bapak nggak mau curhat ke orang lain, dia mau terbuka ke Bapak, dengarkanlah dengan empati. Empati itu gimana ayah muda? Merasakan apa yang dia rasakan, udah ya. Nah, sederhananya gini, kalau waktu ini 5 menit, kalau anak Bapak, anak remaja ayah dan bunda nggak mau curhat kepada orang lain, pastikan kalau dia ngomong sama Bapak dengarkan dengan empati. Empati itu ini ayah muda. Kalau dia ngomong, ya aku boleh ngomong nggak sebentar? Ayah lagi pegang HP, ayah taruh HP-nya. Ayah yang pertama itu ayah lihat ke dia dulu Pak, lihat, ya Bang, gimana? Syarat yang kedua 5, 1, 10, 2. 5 anak ngomong, 1 ayah berikan respon. Jadi kalau mendengar itu, kalau anaknya bilang, ya kalau merasa hidup berat banget gitu. Nah, ayah nggak usah, kalaupun ayah ingin curhat juga nggak usah tahan gitu. Ya, aku hidup terasa berat banget. Ayah nggak usah ngomong, ayah juga sama. Ayah nggak usah. Tahan aja. Ayah apa yang ingin sampaikan? Apa yang ingin sampaikan? 1 kata aja. Ya Allah. Nanti dia ngomong kedua. Perasaan aku aku bunuh diri ya. Ayah bilang apa? Nggak usah. Apa sebab itu nggak usah? Ayah bilang ini. Allah berat banget. Nah, itu aja cukup. Yang ketiga dia ngomong lagi, ayah nggak usah ngomong yang banyak. Sampai yang kelima baru ayah kasihkan respon. Ayah ngerasain apa yang kamu rasakan itu, ngerasain. Itu khusus bagi anak remaja ke atas. Biasanya Bapak dan Ibu, pertanyaannya ke-6, ke-5, ke-7 dan ke-8 itu udah nggak ada lagi. Kenapa Bapak Ibu? Anak 8-16 tahun itu kalau dia ngomong sama bapaknya sebenarnya bukan untuk mencarikan jalan keluar. Apa yang diinginkan? Didengarkan. Yang dia inginkan itu adalah, ya aku hidupku berat banget ya. Ayah bilang terus gimana? Ya
bangun diri, ya Allah, terus mana banyak ya apa, ya Allah, berat-berat Pak. Setelah 5 kali kita bilang, ya Allah, ayam beratnya semua yang kau rasakan. Apa kata anak kita? Udah ya, aku futsal dulu. Assalamualaikum. Dia bukan cari jalan keluar, karena dia tahu kalau bilang sama ayah dan keluarnya ngaco tuh Pak ini. Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan Pak kalau dia bicara kepada kita? Yang diinginkan itu aja nih. Ini bapaknya nih, alis bapaknya. Aja diinginkan Yang diinginkan adalah ayah merasakan. Apa yang diinginkan tuh? Anak alone kan? Ayah ngerasain apa yang merasakan? Dalam hati anak makin ke remaja kita bilang, yes, aku udah nemuin. Jadi kalau aku masalah di waktu aku besar nanti, aku nggak akan ngomong pada laki-laki lain, aku pada siapa saja kecuali pada laki-laki yang tadi nanggung-nanggung. Itu Pak, itu yang diinginkan anak kita. Itu intinya mendengar. Pak, nggak banyak-banyak, slide-nya nggak usah, buat ibu-ibu aja slide-nya. Itu apa ya? Yang kedua adalah mendengar pertama mendengar dengan empati. Kuncinya apa? 5, 1, 10, 2. Kemudian yang kedua adalah kuncinya berbicara dengan respect agar anak kita mau mendengar semua nasihat yang kita inginkan. Respect itu gimana ya? Menghargai itu apa itu ya? Itu misalnya kita bilang anak baru pulang sekolah nih, kita tadi telepon sama gurunya, Bapak tahan dulu aja Pak. Jangan anak baru pulang sekolah dia lapar kita bilang, Bang, ngapain? Mau makan ya lapar, sini dulu makan aja gitu Pak. Nah itu nggak respect kita ya. Nah jadi kuncinya 2 kayak benar komunikasi agar anak-anak itu dekat sama kita. Yang pertama adalah mendengarlah dengan empati anak kita agar dia tidak berbicara kepada orang lain juga ya bunda ya. Kemudian yang berbicara apa itu? Berbicara dengan respect kepada anak-anak agar dia mendengarkan semua yang kita inginkan bicarakan kepada dia. Itu Bapak Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah habis, mudah-mudahan kita bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Itu dulu. Silakan. Luar biasa ya. Materinya sebenarnya masih banyak ya. Mohon maaf karena tadi kita sepakat dalam diskusi yang akan lebih diperbanyak. Maka saya juga berharap kepada para ayah yang hadir hari ini untuk bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ayah Irwan. Sebelumnya saya juga punya banyak catatan nih ya. Senang banget sebetulnya saya itu dengar materi dari ayah hari ini, saya senang, tapi juga sedih juga ya. Senangnya kenapa? Alhamdulillah saya bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah yang sangat bermanfaat sekali ya. Untuk saya ini luar biasa ya. Hal yang apa ya? Karena saya keluarga saya itu agak kurang kalau tadi yang bilang I love you segala macam, masya Allah itu saya tak bisa bilang kayak gitu ya. Kemudian terkait dengan pengasuhan yang golden age tadi, usia 0 sampai 7 tahun, kita perlu memperhatikan pendengaran, penglihatan dan juga hati nurani anak. Inilah penyesalan saya ya. Jadi kecewanya di situ. Anak saya sudah umur 7 tahun dan saya jadi seadanya lah, istilahnya juga ilmunya seadanya untuk mendidik anak saya saat itu. Pertanyaannya ya, untuk orang-orang atau ayah-ayah seperti saya ini, adakah kesempatan buat saya untuk kembali menjalin, meniti, menjaga hubungan dengan anak kami? Itu aja yang satu itu. Kalau jawaban saya Ustaz, yang pertama adalah pasti masih ada. Ustaz bisa produksi baru. Jadi ayah-ayah menurut saya kalau pertanyaan sama dengan Ustaz, produksi baru aja kesepakatan dengan manual yang lebih lengkap. Ya. Saya khawatir di bapak-bapak ya, mungkin karena pengalaman juga. Kadang-kadang ada bapak-bapak dan ibu yang dulu anak pertama, kedua dan ketiga salah doa, gitu Bapak Ibu. Ada bapak dan
ibu melakukan hubungan suami istri karena nggak tahu doa, kepepet doa makan. Akhirnya lain-lain. Ustaz itu bercandanya gitu. Tapi kalau serius nggak apa juga. Kalau jawaban saya nggak ada terlambat. 0 sampai 7 tahun itu memang adalah usia yang tidak tergantikan sebenarnya. Allah memberikan potensi tumbuh kembang itu sekitar 80 sampai 87,5%. Dapatkah Allah akan memberikan potensi tumbuh kembang itu di usia tahap berikutnya sebesar itu? Tidak. Kalau 8 sampai 15 tahun itu tinggal sekitar 60 sampai 67. 15 tahun ke atas itu tinggal 20 sampai 25%. Itulah sebabnya tadi saya sebutkan Ustaz, kalau kita mau nyunahnya ngurus anak itu harus serius diurusin ke bawah sebenarnya, karena itu fondasi dari segala fondasi. Tapi yang tadi Ustaz sampaikan, seperti saya rasakan Ustaz, kita ini tahu cara mendidik anak itu dengan baik itu seperti orang ketemu dengan jalan gitu loh Ustaz. Sudah punya anak dulu baru ketemu ilmunya di baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Ustaz, mari kita melihat apa kebutuhan anak kita yang mendasar usia 7 tahun. Ada 5 nih. Yang pertama itu adalah kehangatan. Ayo kita cek Bapak dan Ibu, di usia anak Bapak Ibu 0 sampai 7 tahun apakah mendapatkan kehangatan atau tidak optimal mendapatkan kehangatan. Kehangatan itu suasana ya. Suasana suami istri, suasana bapak dan ibunya selama umur 0 sampai 7 tahun. Sering bertengkarkah atau seperti apakah, itu yang pertama, evaluasi kita. Yang kedua adalah evaluasinya apakah anak Ustaz usia 0 sampai 7 tahun optimal nggak mendapatkan kedekatan. Kedekatan itu fisik kan? Ustaz peluk, Ustaz cium, Ustaz dekap anaknya optimal atau tidak. Yang ketiga adalah coba Ustaz cek anak Ustaz usia 0 sampai 7 tahun optimal nggak mendapatkan kelekatan. Kelekatan itu ujian gitu loh Ustaz. Nah itu optimal atau tidak. Misalnya anaknya ada Ustaz waktu itu contoh, dia datang, Ustaz datang dari kerjaan, terus sepatunya Ustaz dibawa sama anaknya. Gitu, di ayam sepatu taruh di sini ya. Terus dia lihat ke Ustaz. Ini sering terjadi Ustaz. Dimasukin ke rak sepatu, padahal udah benar sebenarnya, masukin lagi gitu. Sebenarnya apa yang dia tunggu ayam? Kelekatan. Yang dia tunggu itu adalah ujian, haknya dia bukan. Untuk kita mengatakan ya Allah nak, makasih ya sudah apa gitu loh. Nah yang keempat, kelima yang kita perlu cek di usia 0 sampai 7 tahun, apakah kita sudah memberikan ini optimal pada anak kita adalah seberapa jauh Ustaz terikat dan terlibat ketika anak 0 sampai 7 tahun. Misalnya ini kalau anak lagi mau main-main, itu dia main-main bareng sama bapak ibunya, dia ajak Bapak Ustaz terikat dan terlibat nggak? Atau misalnya ya kita main mobil-mobilan yuk, Ustaz ada Ustaz cuma di mobil. Nah kita main di sini, gitu. Nah akhirnya di situ main, itu namanya tidak optimal terikat dan terlibat. Karena anak 0 sampai 7 tahun yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Bermain bermakna, itu yang budaya. Jadi lewat permainan itu kita bisa memberikan makna kepada anak-anak kita. Nah cek nih 0 sampai 7 tahun, apakah kita dapat anak kita optimal atau tidak bisa 0 sampai 7 tahun. Kalau pertanyaannya ayah Ibu, kalau itu nggak optimal gimana? Bisakah kita gantikan di usia 8 sampai 15 tahun? Bisa. Tapi nggak bisa lagi dipeluk karena anak-anak kan 9 tahun, 10 tahun nggak bisa dipeluk ya bunda ya, nggak bisa dicium lagi gitu ya. Gimana cara menggantikannya? Ada banyak hal dengan bahasa cinta yang lain juga ya. Bisa dengan memberikan attention yang lebih itu pada anak kita, perhatian. Bisa lebih dengan kata-kata seperti yang Dr. Asobali mengatakan, kalau anak 8-15 tahun dia jarang mendapatkan 5 hal di usia 0 sampai 7 tahun, bapak dan ibu bisa ganti dengan kata-kata. Apa itu kata-kata yang tadi disebutkan? Jangan kurang 4 kali dalam sehari semalam untuk memberikan penghargaan kepada anak besar, kepada anak ayah dan anak ibu. 4 kali dalam sehari semalam. Apa contohnya ya? Anak perempuan 4 sampai 15 tahun, Ustaz bisa bilang misalnya, ya Allah nak matanya indah betul, jaga ya nak matanya, itu lah bapak ibu. Apalagi yang bisa kita gantikan dengan hadiah. Apalagi bisa kita gantikan dengan perhatian, gitu ya. Jadi intinya kalau Ustaz tanya apakah bisa digantikan apa yang nggak kita berikan di usia 0 sampai 7 tahun, sangat bisa. Tapi apakah bisa 100%? Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Bisa kita nggak bisa jamin apakah itu bisa 100%. Allahu a'lam bishawab.
Insyaallah, alhamdulillah berarti masih ada kesempatan. Buat saya. Untuk yang berikutnya mau saya lempar dulu nih satu pertanyaan ke audiens. Ayah, mungkin ada yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Nanti ada tim kita memberikan mikrofon kepada ayah dan juga monggo. Silakan. Ya, monggo. Tolong. Sebutkan nama dan ayah Anda dari Ananda Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz dan Ayah Irwan Denati. Nama saya Sigit Sulistyo. Saya ayah dari Ananda Sultan Makairo. Pertama, saya apresiasi kepada sekolah SIP Cordoba yang telah menyelenggarakan acara ini. Yang selanjutnya apresiasi yang luar biasa juga kepada Ayah Denati yang telah berkenan memaparkan untuk kegiatan khususnya parenting pada pagi hingga siang hari ini. Yang saya ingin pertanyakan ini Ayah Rinaldi yang pertama terkait sama untuk berbahasa dengan anak-anak kita ya, waktu yang tepat itu di saat apa gitu ya, jadinya kiat-kiat apa yang kira-kira pas waktu yang tepat untuk kita sampaikan, kita diajak diskusi kepada anak-anak kita biar mereka juga menerima dan saatnya yang pas gitu. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah. Oh ya, saya lupa nih Bapak Ibu. Saya sudah jalani dunia ayah ini sekarang masuk ke tahun yang ke-23 nih ya. Tapi saya jujur, saya bertemu dengan ayah sebanyak ini baru pertama kali seperti ini. Saya benar-benar sukses juga Pak Ibu. Masih banyak Ibu, saya nggak usah tanya ini Bapak ada karena terpaksa atau tidak, jadi apa Ibu ancam itu saya nggak tahu juga. Kenapa Bapak hadir seperti ini? Ayah, pertanyaannya ayah adalah kapan waktu yang terbaik buat anak-anak? Kalau Rasulullah SAW menyampaikan ada 12 waktu ayah. Ada waktu anak sakit itu pas sekali Pak ya. Waktu anak gembira, waktu anak berprestasi. Contohnya ya, anak-anak tadi nyanyinya bagus ya, bagus ya. Saya mengertikan untuk keluar ya, karena bagi anak-anak apresiasi itu yang tadi saya sebutkan itu ayah, here and now. Bagi bapak-bapak dan anaknya yang tadi nyanyi itu, bapak ibu seluruhnya itu, habis ini dan Pak ya, apa yang bapak mau sampaikan disampaikan bahwa yang pertama itu bahwa kalau anak-anak yang kelas 4 SD ke atas jangan lagi dipuji, jangan katakan ya Allah hebat banget anak ayah gitu, jangan. Nanti dia bilang udah biasa aja ya, nggak usah disitu banget nih, baru sekali aja ikut seminar paling itu udah lupa gitu. Jadi apa yang ayah sampaikan kelas 4 SD ke atas, anak-anak kan 4 SD ke atas tadi ya, apa yang ayah sampaikan? Sampaikan ke dia penghargaannya. Ayah sampaikan adalah abang, anak ayah semuanya ini pasti kalian bekerja keras untuk penampilan yang luar biasa tadi. Andalannya kerja keras. Buat anak-anak kelas 4 SD ke atas, itu yang dia butuhkan untuk pride-nya dia ayah. Nanti ayah nggak harus disuruh, dia akan bekerja keras untuk hasil lebih bagus lagi. Nah itulah sebabnya kalau saya menyarankan, kalau buat anak-anak ayah nanti yang anak-anak kelas 4 SD ke atas, jangan ditanya lagi apa kabar, alhamdulillah, Allahu Akbar, apa gitu. Karena itu menyinggung anak kelas 4 SD ya, gitu. Karena dia nggak mungkin, karena persoalan dia banyak, nggak bisa seperti anak kelas 2, kelas 1 gitu ya. Itu satu ya. Jadi waktu yang terbaik itu ada 12 gitu ya. Nah, saya lupa 12-nya itu, tapi yang ingat saya adalah waktu berprestasi. Waktu berprestasi itu kapan ayah bilang? Setiap hari ayah, tergantung dari radarnya ayah. Anak-anak berprestasi nggak setiap hari. Kalau ayah hidupin radar ayah di rumah, itu hampir setiap menit setiap detik anak berprestasi. Apa contohnya ayah? Anak kelas 4 SD, gitu ya, anak ayah kelas 4 SD misalnya, terus tiba-tiba dia lihat adiknya makan
susah makannya, dia ambilin sendok, dia suapin, prestasi bukan ya? Itu momen terbaik. Terus gimana caranya ayah Bang? Anak laki-laki dan perempuan berbeda. Maaf saja, saya sentuh sedikit Ustaz. Saya normal nih, Ustaz normal. Kok ada yang teriak ya? Apa Ustaz? Berdiri deh, jadi, nah lihat saya. Nah, lihat sini, lihat sini. Lihat saya. Ini serius nih, normal ya? Oke. Ustaz, kalau anak laki-lakinya ya, anak-anak kelas 4 SD ke atas, kalau dari sini ke sini kita nyebutnya titik fadri, titik melaki-lakikan ya. Misalnya contoh, ada beberapa titik di sini, tapi saya menyebutkan ke ayah yang paling gampang. Kalau ayah ingin memasukkan ke bawah sadarnya anak kita menurut penghargaan, abang luar biasa kerja kerasnya hari ini. Ayah begini aja, sebelah sini nggak boleh. Atau ada titik-titik yang lain, tapi kita nggak lakukan itu. Anak perempuan dia lulus ya, dari ayahnya. Itu pas waktu yang terbaik untuk dilakukan. Misalkan titik yang lain nggak usah. Nah itu satu. Waktu dia lihat, waktu dalam perjalanan, di traveling kemana aja ya, makan bakso atau apa gitu. Waktu dia sedih, waktu dia gembira, waktu dia takut, waktu dia khawatir, waktu dia berbuat baik, apalagi itu ya. Ada sekitar 12 waktu. Itu waktu yang terbaik Rasulullah SAW untuk memasukkan nilai ke dalam diri anak-anak kita. Semuanya itu ayah kuncinya satu, namanya ayah manfaatkan golden moment. Golden moment itu dua ya, ayah rekayasa waktunya atau ayah rebut waktunya. Gitu. Misalnya apa? Merebut waktu itu kapan? Contohnya, dia pulang dari sekolahan, dia bilang dia jalannya miring-miring ini ya. Gitu. Nah ayah bisa rekayasa nih, abang sakit, abang pusing, sini ayah peluk boleh nggak? Gitu ya. Nah ayah bisa sampaikan nih, abang nggak usah khawatir karena semua dari Allah yang akan menyembuhkan semua sakit, Allah akan menyembuhkan. Itu nilai baik. Dan diyakini oleh ahli fadli itu masuk dalam diri anak kita. Berapa lama dia tahan ayat dan pemasukan karakter ini? 3 tahun ya, untuk masuk tetap dalam keadaan nyaman ya. Contohnya lagi ya, lagi makan nih ya, lagi makan. Dan pas dia lagi makan dia mau ambil ayamnya di depan. Ayah rekayasa aja. Gimana caranya ayah pegang tangannya, ayah tahan dia makan ayam, ngambil ayam. Anak kan ngomong sama kita ya, kenapa sih? Emang nggak boleh makan ayam? Enggak. Ayah kalau melihat ayam ini, ya Allah, ayah ingat waktu ayah kecil di kampung. Jangankan makan ayam, untuk melihat ayam aja yang ayah nggak pernah. Jadi gimana ya? Emang dulu hidup ayah susah banget. Yang terbaik itu adalah membana. Itu membuat ayah sampai sekarang seperti ini. Gak bisa makan apa-apa lagi makan ayam. Ayah tunggu aja hasil rekayasa ini. Kalau sepanjang yang saya tahu, fitrahnya anak akan mengatakan begini. Udah kalau gitu kita doa aja buat mbak. Itu kita masuk ya. Namanya rekayasa. Itu para bapak-bapak sangat jago untuk melakukan ini ya, merekayasa. Bapak sering merekayasa ya. Yang kedua rebut ayah. Rebut itu apa? Datang dari anak ayah. Datang dari anak. Misalnya gini, ayah pulang nih, terus tiba-tiba anak kita biasanya anak fitrahnya yang melihat, ayah capek ya. Ayah tadi naik kereta ini ya gitu Pak. Itu ayah nggak usah bilang, ya udah nggak usah dipegang, pada Allah udah begini takdirnya, nggak usah. Ya Pak itu. Walaupun ayah ngomong seperti itu nggak usah, tapi ketika dia bilang, ayah capek ya, ayah bilang nggak apa-apa ya. Ayah capek. Tapi ini kan tanggung jawab ayah kepada anak, kepada kamu, kepada anak dan yang lain. Untuk apa ini ayah? Untuk mengajarkan dia empati sama orang lain. Ayah bilang makasih anak udah nyanyi ayah capek apa enggak. Jadi ayah kajian sebuah bedas waktu yang disediakan Rasulullah SAW itu, ayah kunci itu cuma 2, ayah rebut atau ayah rekayasa. Itu waktu yang terbaik. Nah jadi saya menunjukkan ayah nggak usah hadir setiap saat, tapi ayah hadir setiap di saat yang Allah itu yang sudah jelas ya. Jadi saat-saat tadi sakit, saat berprestasi, saat takut sedih ataupun saat ada 12. Nanti ayah ketik nomor WA saya, itu saya ingat saya pilih ya, atau materinya saya kasih ke teman-teman di
ya, alhamdulillah Bapak, ada sedikit apresiasi ya dari kami, terutama itu ya. Berikutnya ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo Bapak, silakan. Satu atau dua ya? Mau langsung dua? Satu dulu aja. Oke, siap. Silakan Bapak, sebutkan nama dan ayah dari anak dan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yan. Kebetulan anak saya ada di kelas pada ini di satu Muhammad Al-Ghazal di kelas 5 Yaman. Muhammad Al-Ghazal. Masya Allah. Kelas berapa? Ghazali. 5 Yaman. Yang satu lagi Gania di kelas 1 Marwah. Saya tertarik dengan pertanyaan pembahasan kita melaki-lakikan dan memperempukan tadi Gania. Saya minta saran atau trik gimana caranya kita menghadapi kalau kebetulan anak kita misalkan yang laki-laki cenderung ke arah enggak ke laki-lakian misalkan ya, yang perempuan juga seperti itu. Gimana kita untuk saran dan trik? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ayah, kalau anaknya di usia 0 sampai 7 tahun, ayah nggak usah perhatikan ke perempuan-perempuan aja, nggak usah perhatikan. Jadi stimulasinya yang laki-laki aja. Jadi kalau misalnya anak ayah 0 sampai 7 tahun laki-laki, terus kemudian dia dia senang atau apa gitu, ayah nggak usah perhatikan yang arah itu. Misalnya dia senang pakai jilbab gitu, ayah bilang nggak usah perhatikan. Jangan ayah bilang ya Allah hebat ternyata gitu, nggak usah. Gitu ya, cakep banget, nggak usah gitu. Jadi udah buka jilbabnya, ayah katakan aja gitu, terutama 2 tahun ke atas gitu. Jadi jangan ayah bahas dia pakai jilbabnya, atau ibunya lagi berdandan terus tiba-tiba dia pakai juga lipstiknya atau apanya gitu. Bilang sama ibunya gitu bapak ibu, dan jangan usah perhatian yang itunya gitu ayah udah. Tapi berikan yang positifnya gitu. Ayah sebut aja anak laki-laki bukan untuk ini bukan buat anak laki-laki. Itu anak sampai 7 tahun ya. Tergantung yang tadi itu saya sebutkan pengarahannya sekuat apa ayah. Kalau dia negatif ayah akan kalian positif 0 sampai 7 tahun. Kalau 8 sampai 15 tahun ayah ini sudah bisa diajak dialog nih. Anak 8 sampai 15 tahun, apa penyebab dia seperti itu, bisa dialog tuh ayah. Nah kalau usia 10 tahun ke atas 10 sampai 15 tahun, ayah sudah bisa bicara soal konsekuensi, soal aturan ayah sudah bisa memberikan ketegasan dan ketegaan gitu ayah. Itu buat anak-anak 10 sampai 15 tahun. Tapi jangan lupa ya, bisa jadi bapak dan ibu, anak-anak kita yang kecenderungan yang maaf ya, kecenderungan yang ke perempuan-perempuan itu sebenarnya bukan dari dianya yang lebih banyak, tapi sebenarnya adalah stimulan dari lingkungannya gitu ya. Berarti ayah harus selesai periksa lingkungannya seperti apa. Itu maaf ya, saya menangani anak-anak laki-laki yang di usia-usia 8 sampai 15 tahun yang kecenderungannya mulai ke arah seperti itu. Dari mana ini? Hampir 70% saya menemukan ini dari pola asuh orang tua ayah. Apa itu pola asuh orang tua? Salah satunya sederhana ya. Kita dulu waktu dia kecil, anak laki-laki, kalau gede-gedenya itu ya, lagi gemoy-gemoynya gitu ya. Itu kadang-kadang kita dilibabin. Maknya senang banget kita dilibabin, gitu ya. Sampai sekampung bilang ya Allah, anak lu cakep banget, pakai kerudung gitu. Dia ngomong gitu ya. Apa yang kita takutkan? Yang tadi saya sebutkan itu, Allah memberikan pendengaran, penglihatan, hati nurani terkuat di umur 0 sampai 7 tahun. Kalau yang masuk ke dia itu dia Allah, perempuan banget, cakep banget. Dia nggak ngerti, tapi dia simpan. Kalau Allah takdirkan itu yang dia simpan di bawah sadarnya dia, selesai sudah. Tidak ya? Nah, kalau saya anak-anak 10 sampai 15 tahun sebenarnya sudah bisa diajak dialog tuh ya. Tugas saya adalah memberikan ke laki-laki yang tadi saya sebutkan juga ya, praktekkan aja ya. Kalau misalnya dia menjelaskan satu masalah, ayah bilang laki-laki menyelesaikan begini bang, gitu. Kalau dia sedih, ayah tunjukkan bagaimana laki-laki itu sedih. Kalau dia takut, ayah tunjukkan bagaimana laki-laki itu takut. Intinya 10 sampai 15 tahun ayah
wajib role play-nya bagaimana laki-laki itu menyelesaikan persoalan, terutama 4 hal ya. Bagaimana laki-laki menyelesaikan kekhawatirannya, ketakutannya, kegembiraannya, dan satu lagi saya. Itu wajib ayah simulasikan. Tapi bagaimana kalau sampai 7 tahun ayah arahkan saja. Nah, terutama kalau saya ingatkan adalah anak-anak laki-laki yang kecenderungan yang di umur 8 sampai 15 tahun ke atas, seperti yang ayah sebutkan, coba cek 0 sampai 7 tahunnya seperti apa. Apakah banyak dia diberlakukan seperti itu? Gitu ya. Apalagi hampir semua orang yang melihatnya itu juga menyebutkan, gitu ya, mengujarkan dan merekam, matanya merekam gitu Bapak. Ada orang seperti, oh wah itu kan rekam ya. Anak kita nggak ngerti, tapi itu disebutkan. Allah. Masya Allah. Jadi tetap ya yang intinya ada di 0 sampai 7 tahun. Iya, sampai avanza. Sampai nih ayah. Kalau kita bicara dengan sekolah, kalau amanahnya ya, anak PAUD dan TK itu sebenarnya sekali dalam sepekan itu sudah harus latih laki-laki dan perempuan. Contohnya ya, anak PAUD dan TK itu sekali dalam sepekan itu anak laki-laki dan perempuan itu wajib masuk itu berbeda waktunya. 15 menit misalnya sekali dalam 1 hari dalam sepekan. Anak PAUD dan TK itu dia masuk yang laki-laki dulu ya. Kemudian anak laki-lakinya didampingi. Anak laki-laki kan nanya, kenapa sih kita harus masuk duluan? Kita harus menyebutkan, nah kamu laki-laki, kita harus periksa dulu di pagar ini aman nggak buat anak perempuan saudaramu. Ini pintunya aman nggak? Nah anak laki kerja tuh ya, periksa pintu, periksa apa gitu. Kita harus menyebutkan, gitu ya. Makasih ya anak laki-laki semua sudah melindungi anak perempuan. Itu wajib sebenarnya ya. Nah nanti baru masuk 10 menit kemudian datanglah rombongan anak perempuan. Nah datanglah fasilitator ini, ustazah mengatakan, anak perempuan kita bicara apa kepada para rijal, sebutkan rijal ya. Kalau metodenya ini ya, dalam rangka mendidik anak laki-laki dan perempuan sejak dari dini. Nanti anak perempuan kamu bilang, makasih ya rijal sudah melindungi kami. Anak laki-laki bilang, iya kan kami sudah lihat pintu itu aman, nanti bukanya gini. Gimana yang sudah membereskan pagar? Ya, aku sudah membereskan pagar. Itu namanya pendidikan anak laki-laki dan perempuan sejak kecil. Bukan hanya di usia 8 sampai 15 6 tahun tapi sejak dari kecil. Itulah sebabnya kenapa ya dalam sejarah Islam itu kita melihat anak laki-laki di usia 14-15 tahun, sahabat-sahabat, ulama-ulama itu memang muncul laki-laki itu ya. Makanya seperti ayah menamakan anaknya. Jadi Muhammad Fatih umur berapa ya? Umur 19 tahun, jadi panglima ya. Itu kenapa? Karena laki-laki ini sejak dari usia dini sudah dibentuk gitu ya. Jadi kalau kita ya nggak melenceng saya ya. Kalau kita mau menghebatkan kejayaan Islam ini datang kembali ya, kita mulai dari kecil sebenarnya mendidik anak laki-laki memperempuan anak perempuan. Itu Allah. Seperti itu akhirnya ada lagi ya sebagai apresiasi untuk ayah yang sudah bertanya. Masih ada nggak Bu? Masih ada satu lagi Bapak, masih ada satu kesempatan. Silakan Bapak. Jadi kalau masih cukup pokoknya bisa ditambah Pak Badru, kayaknya seru ini diskusi ini. Langsung dua ya, boleh ya? Boleh nggak ya? Langsung satu dulu boleh. Sudah, Nanti aja Pak ya, nanti yang depan dulu ya, depan dulu. Monggo ya. Oh, jangan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimpi Armando dari ayah siswa kelas 6 Mekah Al-Nanda Al-Fatihah Besati. Apresiasi luar biasa atas kegiatan pada hari ini kepada internal Cordova, luar biasa. Lanjutkan. Saya pemilihan waktu yang sangat tepat sehingga ayah-ayah bisa hadir itu sangat penting ya bagi kita.
antusias yang memang kami datang ke sini dengan tidak keterpaksaan. Ya, datang kemari kita justru ingin meminta tolong. Dalam hal ini salam kenal Bapak Ayah Rinaldi ya. Salam kenal, saya baru pertama kali ini datang bertemu langsung dengan Pak Ayah Rinaldi. Luar biasa materi yang tadi disampaikan, padat, jelas, walaupun waktunya singkat. Sepertinya kita pulang dari sini banyak PR yang harus kita benar-benar luar biasa. Kita harus bersama-sama dengan pasangan kita untuk dalam pola pengasuhan anak. Benar sekali tadi ada yang menyampaikan bahwa kemarin juga baru dilaksanakan acara parenting, yaitu sama Pedri juga kemarin di sekolah alam. Kebetulan saya juga menghadiri. Berangkat dari situ, saya pribadi sih mungkin dengan mewakili yang ada di sini pula lebih pada konkretnya kayak nanti. Dewasa ini perkembangan zaman yang luar biasa besar. Simple, konkret saja ya Pak Heri nanti. Kita mengenal sebuah aplikasi yang luar biasa itu yang sangat booming ya. Itu sangat dekat dengan anak kita. Berangkat dari rumah tangga saya mempunyai anak 3, kelas 6 SD, kelas 1 SD, dan PG. Itu kami punya role di dalam rumah tangga. Pada saat hari libur anak dibolehkan untuk bermain gadget yang tidak sama seperti pada anak pada umumnya, ialah menggunakan gadget menonton. Dan itu kemudian ada aplikasi yang sudah viral ya, sudah banyak, itu ialah, boleh saya sebutkan, ialah TikTok itu teknologi ya. Di situ saya pribadi sebagai seorang ayah itu mencengangkan ya, bagaimana mengutarakannya. Jadi kita perlu waspada ya. Jadi mungkin ini yang jadi anak karena melihat, mendengar dan banyak konten yang tidak pantas mungkin begitu ya. Seperti itu, konten yang tidak pantas. Dalam hal ini Ayah Rinaldi selaku pemerhati anak, pelaku pengasuh pola pengasuhan yang sering keliling seluruh Indonesia, mungkin banyak bertemu dengan pemangku kebijakan ya. Dalam hal ini kita sepakat para orang tua menyekolahkan anak, kita punya pola pengasuhan itu, kita bersinergi dengan sekolah. Ditanya Langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Pertanyaan adalah, apakah dari regulator itu dalam pemerintah sudah ada hal-hal konkret dalam mengatasi ya pembatasan gitu sudah apa, ataupun sudah ada dorongan, ataupun bahkan mungkin Ayah Rinaldi punya bocoran ya, karena sehingga ini benar-benar kita ini konkretnya seperti itu. Kita sudah saling sekolah, kita memberikan yang terbaik bagi anak kita di dalam rumah. Tapi pada saat mereka di luar punya seperti bertepuk sebelah, seperti itu singkatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya sulit ya. Mohon doa ya, kabinet depan saya jadi menteri lah. Menteri sunat dan segala. Saya kalau yang sekarang saya nggak banyak terlibat. Saya lebih banyak terlibat kalau yang sekarang ini lebih kepada kegiatan-kegiatan KNGO gitu ya. Tapi ada, saya nggak menyebutkan kabinetnya, saya memang bantu di salah satu kementerian gitu. Waktu itu kita memang mengurus ya, saya ceritakan ke Ayah.
Baik, kita lanjutkan karena panitia bilang ada waktunya agak mepet ya, satu lagi, dan mohon maaf kepada ayah yang di belakang tadi. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Jadi setelah ayah menjawab ini, kita akan segera ke sesi berikutnya. Ya, jawaban saya gini ya. Dahulu itu contohnya ya. Dahulu itu saya ngurus persoalan aplikasi, persoalan yang lain-lain itu di kementerian itu. Memang bukan pekerjaan gampang ya. Ada satu aplikasi ya, dahulu dibikin oleh orang Jepang. Itu games. Games itu khusus dibuat untuk anak kelas 5, 6, 7, 8. Games itu. Games ya. Tapi kalau anak kelas 5, 6, 7, 8 yang buka games itu libidonya naik. Tapi kalau ayah saya yang buka games itu nggak ada ngaruhnya sama kita. Saya menyampaikan kepada ayah bahwa games itu dibikin oleh orang di Jepang, dan games itu dibikin oleh sebuah grup perusahaan yang menyewa 2 orang profesor ahli soal anak. Jadi, saya menyampaikan kepada ayah bahwa pekerjaan muat games itu bukan pekerjaan yang sederhana gitu ya. Mereka sangat serius untuk menghancurkan anak-anak kita. Jadi satu aplikasi dimatikan itu akan timbul sejuta aplikasi program yang lain gitu ya. Jadi kalau berharap kepada regulasi, pasti pemerintah memikirkan regulasi itu. Tetapi ayah menurut dan yang paling harus dikuatkan itu adalah memang kerjasama rumah dan sekolah. Menurut saya kerjasama yang memang harus sangat kuat juga ya, antara rumah dan sekolah. Kita sudah sama tahu lah, regulasi sudah ada ya. Tertulis itu ada regulasi bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi ya yang terjadinya adalah kita nggak bisa, anak kita kan nggak bisa ya. Seperti selama ini kita misalnya, aplikasi ini nggak bisa kok, gitu ya. Kita nggak izinkan anak kita bisa main kepada orang lain. Nah kalau ayatnya soal regulasi, saya berhusnuzon, regulasi itu ada ya. Tapi persoalannya mungkin dengan banyak persoalan gitu yang ada di dalam regulasi kita itu nggak terlalu efektif sebenarnya. Makanya saya berpikir bahwa memang membangun ketahanan keluarga itu ada sesuatu yang sangat penting. Makanya tadi saya katakan ya, ada 3 hal yang harus kita kerjakan: memperbaiki relasi spiritual dengan Allah SWT, perbaiki pernikahan, karena kalau tidak serumah dan sejiwa ya susah sekali untuk urus. Dan kadang kita nggak kompak itu lah ya. Yang ayahnya bolehkan, ibunya nggak bolehkan. Yang ketiga adalah memperbaiki relasi masuk. Allah. Nah bagi ayah yang di belakang, ayah bisa ke nomor WA saya ya. Nanti WA, mudah-mudahan kita bisa diskusi lewat WA. Saya minta sedikit waktu ya Pak. Gimana ya? Singkat saja ya Pak. Singkat saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan, orang tua murid dari Al-Aqsa 3 Gaza. Alhamdulillah Pak, 3 anak saya titipkan dengan Kordoba, 2 sudah alumni dari SDIT. Alhamdulillah. Ini pertanyaan saya agak sedikit sensitif mungkin Pak, lebih ke dalam. Tapi ini mengganggu pikiran saya. Mohon pencerahan gitu. Saya agak paham. Orang tua di sebagian umum masyarakat kita, ada sebagian orang tua itu mereka beda agama. Nah di situ kata Ayah Iwan tadi, usia 0 sampai 7 itu kan usia yang bagus itu terutama untuk menanamkan akidah. Nah pertanyaan saya, bagaimana menyikapi ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri karena beda agama tadi. Karena sebagian orang tua murid mungkin di spiritual ini kan tidak ada. Masih banyak orang yang masih bangga menyekolahkan anaknya itu di luar dari agama kita, non muslim lah. Alangkah baiknya Pak, ibaratnya itu adalah hak dari seseorang. Itu pertanyaan saya, cuma itu bagaimana menyikapi Baik. orang beda agama itu, anak-anaknya mau diarahkan kemana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak ayah. Jawaban saya ini kali ya, 0 sampai 7 tahun itu memang nggak
Jadi kalau menurut saya, kalau itu adalah statement pernyataan kita, menurut hemat saya, kalau ada beda agama harus ada, misalnya juga ya, anak di usia sampai 7 tahun itu kalau misalnya dia muslim harus memang kuat anak dipegang secara muslim. Kalau nggak susah, kedepannya susah. Tadi saya menyebutkan ya, kemampuan mendengar anak terbaik di usia itu, kemampuan menyimpannya terbaik di usia itu. Jadi bayangkan ayah kalau kita tidak punya kesepakatan yang disimpan itu yang tidak pas itu untuk agama kita, untuk akidahnya dan yang lain-lain, ayah kebayanglah bagaimana anak-anak di usia 15 tahun ke atas. Nah kalau ayah menanyakan ke pendapat saya menyebutkan bahwa satu harus disepakati, suami dan istri itu walaupun berbeda agama disepakati bahwa jangan pernah main-main di usia 27 tahun. Semua persoalan itu ya, akidah, akhlak dan lain-lain. Nah bagi kita yang beragama Islam, dalam saya harus fight untuk mempertahankan anak kita dengan sentuhan, dengan tumbuh kembang secara Islami. Wallahu a'lam bishawab. Ayat nanti bisa dilanjutkan karena memang waktunya sudah sangat terbatas. Nanti ke WA yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu semua bisa menjawab pertanyaan para ayah hari ini. Dan akhirnya kita telah selesai di penghujung diskusi. Terima kasih kepada Ayah Irwan selaku narasumber yang telah berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan ilmunya di keluarga dan di masyarakat nanti. Saya juga berterima kasih kepada para ayah yang telah hadir ya, dan menyimak dengan sangat antusias. Tepuk tangan dulu buat kita semua.